Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas perhitungan kapasitas saluran dikaitkan dengan perhitungan hasil panen untuk menjawab tugas nomor 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, dan 5A. Bahan-bahan ini secara lengkap sudah diupload di LMS. Tetapi untuk tutorial khusus saya berikan berkaitan dengan tugas besar kita. Untuk mengerjakan soal ini, kita mulai dari 4C ya. Mohon maaf jika soal tugas besarnya tidak urut, sehingga kita harus mulai dari nomor 4C bukan nomor 3. Ini karena untuk kemudahan kita dalam memahami, karena kita tidak bisa ketemu langsung, sehingga saya carikan tahapan yang paling mudah untuk dikerjakan dan dikonsultasikan secara online. Untuk mengerjakan soal nomor 4C ini, kita diminta untuk menghitung luasan. Saya buka dulu tugas besarnya. Ya, 4C adalah skenario pengaturan pola tanam dan luasannya. Ya, jadi sebelum mengerjakan nomor 4C, skema ini harus sudah betul dulu. Ya. Nah, ini saya ambilkan contoh skema dari salah satu pekerjaan teman Anda yang sudah betul. Jadi, dia membagi daerah irigasi menjadi 4 petak dengan luasan masing-masing seperti yang tertera di sini ya. Mudah-mudahan cukup jelas tulisannya. Penamaannya pun juga sudah betul. Jadi M1, S1, B1, dan S2. Dua peta ini disebut S karena masih berada pada saluran primer Sombro. Sedangkan yang ke kiri ini Makawa dan Bau-Bau sehingga diberi nama M dan B, begitu ya. Lalu kita diminta untuk mengatur pola tanamnya. Ya. Seperti yang ada di soal, ada penjelasan bahwa kita punya dua pola tanam ya, yaitu yang padi dan yang palawija. Ini saya ambilkan contoh untuk alternatif A, yaitu padi rendeng, padi biasa, kemudian jagung dan kedelai. Lalu di soal juga ada keterangan bahwa minimal luas padi adalah 60%. Ya. Nah, luasan yang masing-masing ini harus kita hitung dulu totalnya. Lalu kita tentukan 60%-nya itu berapa yang menjadi luas minimal ya. Mengapa irigasi itu harus ada luas minimal untuk padi? Hal ini karena padi merupakan komoditas pokok. Jadi, kalau tidak dikendalikan dalam jumlah minimal, maka luas padi ini akan lebih menguntungkan jika ditanami palawija atau jenis tanaman keras lain. Tetapi tidak bisa seperti itu karena kita tetap harus menanam padi sebagai kebutuhan pokok. Karena itu dikendalikan luasnya minimal 60%. Baik, mari kita lihat. M1 luasnya 88,37. S1 luasnya 74,66. B1 71,11, S2 94,57. Jika ditotal luasnya adalah 328,71 hektar. Ya. Lalu kita hitung 60%-nya ini berapa? 60% dikalikan 328,71 adalah 197,226 hektar. Jadi kita mau atur bagaimana? Yang ditanam padi yang jelas harus 197. Jadi sepertinya 3 petak padi, 1 petak palawija. Mari kita coba hitung ya. Ini saya coba dengan skenario 1. Jadi petak sawah M1, S1, B1 itu ditanami padi. Total luasnya 234,14 hektar.
Kemudian petak yang S2 ditanami dengan palawija. Dengan minimal luas padi 197,226 hektar, maka pembagian peta ini sudah oke. Ya. Selanjutnya kita menghitung soal jawaban dari soal nomor 4A, 4B, yaitu hasil panen dalam ton per tahun dan hasil panen dalam rupiah per tahun. Ya. Saya ambil contoh saja pola tanamnya, kita ambil absen nomor 1, yaitu padi rendeng padi biasa, lalu jagung kedelai. Ya. Kita tulis di dalam tabel ini, padi rendeng ini hasil panennya berapa sesuai dengan yang di soal ya, 8 ton per hektar. Harga jualnya adalah 4 juta rupiah per ton. Padi biasa 8 ton per hektar, harga jualnya pun juga sama. Jagung, hasil panennya 11 sesuai dengan yang di soal, dan harga jualnya 2 juta rupiah per ton sesuai dengan soal. Demikian pula dengan yang kedelai ya. Kemudian kita masukkan luas yang sudah kita bagi tadi. Padi rendeng dan padi biasa ini tanamannya kan bergantian. Yang rendeng ya tentu saja di musim rendeng dan biasa adalah di musim yang di luar rendeng ya. Sehingga luasnya tetap sama. Ini sudah kita hitung tadi untuk padi rendeng dan padi biasa 234,140. Yang jagung palawija itu 94,57, demikian pula dengan kedelai. Ya. Lalu kita hitung berapa hasil panennya. Caranya gampang aja, yaitu hasil panen dalam ton per hektar dikalikan harga jual dalam juta rupiah per ton dikalikan dengan luasnya. Jadi 8 dikalikan 4 dikalikan 234 sama dengan 7.492,48. Ini langsung kita tarik copy saja rumusnya. Lalu kita total sehingga diketahui hasil akhirnya panen skenario 1 adalah 17.822,060 juta rupiah atau 17 miliar ya kurang lebih. Nah ini nanti akan kita simulasikan. Selanjutnya kita akan merancang kapasitas saluran ya. Kalau kita sudah mendesain masing-masing petak sawah itu penanamannya seperti apa, lalu kita akan hitung berapa sih kapasitas yang harus kita siapkan supaya airnya cukup untuk melayani tanaman-tanaman tersebut. Ya, ini saya perkenalkan dulu yang sebuah variabel yang penting dalam irigasi yaitu efisiensi. Efisiensi ini adalah sejumlah air yang disediakan pada irigasi untuk mengantisipasi kehilangan dari pengambilan atau intake sampai ke petak sawah. Hilangnya karena apa saja nanti kita diskusikan di kelas ya. Yang jelas nilai efisiensi ini memberikan sejumlah air untuk cadangan ya. Jadi kalau yang dibutuhkan 1 liter per detik per hektar, kita tidak boleh menyediakan di saluran itu hanya persis 1 liter per detik per hektar. Tetapi harus kita sediakan sekian persen untuk cadangan. Bisa 1,2, bisa 1,3 gitu ya. Nilainya untuk petak tersier itu efisiensinya 85 sampai 77,5. Petak sekunder 92,5 sampai 87,5%. Petak primer 92,5 sampai 87,5%. Cara menghitung debit di saluran jika kita sudah mempertimbangkan efisiensi adalah NFR dibagi efisiensi. NFR dalam satuan liter per detik per hektar harus kita kalikan dulu dengan luas supaya bisa mendapatkan debit dengan satuan meter kubik per detik atau liter per detik.
Baik, kita coba untuk menghitung kapasitas saluran sebagai jawaban dari soal nomor 5A. Kita gunakan tabel kapasitas saluran, nanti bisa diunduh di LMS ya. Pertama kita tulis dulu salurannya sesuai dengan sistem jaringan irigasi yang sudah kita buat ya. Mulai dari hilir ke hulu, jangan dari hulu ke hilir, dari hilir dulu. BB1, BS2 ini ya. Kemudian BS2, BS1. Kemudian BM1, BS1. Lalu BS1 intik. Ini ya, BS1 intik. Ya. Terus kita tulis titik bawah atasnya. Titik ini bawahnya adalah BB1, atasnya BS2. Ya. Lalu jenis salurannya. Ini sekunder-sekunder, primer-primer. BS2, BS1 primer. Ya. Lalu luasnya. Luasnya kita sesuaikan dengan hitungan luas kita. Ini yang dilayani oleh BB1 BS2 ini kan sawah B1. Luasnya adalah 71,11. Yang dilayani oleh saluran ini, salurannya adalah S2. Jadi 94,57. Ya. Tidak selalu sebuah saluran itu ada petak tersiernya. Jadi bisa jadi dia hanya lewat saja kemudian membagi tanpa ada petak tersier. Jadi kasusnya berbeda-beda setiap mahasiswa. Ini kebetulan kasus temannya ini semua saluran melayani petak tersier. Semua bangunan melayani petak tersier. Ada 4 seperti ini. Ya, saya tulis dulu luasnya. Ya. Lalu tanamannya ini ya, yang di sini tadi padi, kemudian yang di BS2, BS1 itu palawija, lalu yang bawahnya adalah padi-padi ya. Padi juga padi. Lalu NFR-nya berapa? Ini sesuai dengan perhitungan. Saya ambil angka 2,1. Sudah didapat dari perhitungan sebelumnya ya. Kalau padi 2,1 liter per detik per hektar, kalau palawija 1,8. Lalu efisiensi. Tadi kita sudah memilih angka bahwa kalau tersier kita pakai 80%, sekunder dan primer 90%. Ya. Nah, di saluran sekunder ini kehilangan yang ada adalah saluran tersier itu sendiri dan di bawahnya maksudnya ya petak tersier ini dan saluran sekunder itu sendiri. Jadi kita harus menulis 2 kali. 80%-nya untuk tersier ditambah dengan 90% untuk sekunder. Jadi nilainya sama dengan 80% dikali dengan 90%. Sama dengan 72%. Lalu yang BS2, BS1 ini kan salurannya primer ya, tetapi di bawahnya ada saluran petak tersier. Jadi 80% tersier dan 90% primer. Mengapa yang sekunder ini nggak dihitung? Karena kan sudah dihitung di atasnya. Ya. Ini karena sama-sama 80-90 saya copy aja ya. Terus, ini yang bawah nanti caranya sama, nanti Anda teruskan sendiri. Sekarang debit kita hitung ya, sama dengan NFR dikali luas dibagi efisiensi. Langsung kita kalikan aja. NFR dikali luas dibagi efisiensi. Ya, maaf.
Nah, ini kan masih liter per detik. Jadi harus kita bagi lagi 1000. Ya, rumusnya saya copy ke bawah. Terus, saluran di bawahnya sekarang kita data. Di bawahnya BB1, BS2 ada nggak saluran lagi? Bukan petak tersier ya, saluran. Nggak ada ya, berarti kita tulis strip. Lalu yang BS2, BS1 ini, adakah saluran di bawahnya? Ada, yaitu ini kan BB1, BS2. Ya. Nah, debit dari saluran di bawahnya ini kita hitung, kita tulis. Ini karena di bawahnya nggak ada saluran, berarti kita langsung isi 0. Yang ini, karena ada saluran, berarti harus kita isi angkanya. Ini kita hitung dulu ya. Kapasitas saluran sama dengan saluran yang dihitung untuk diri sendiri, ditambah dengan Q dari saluran di bawahnya. Ketemu angkanya 0,207. Saluran BB1 BS2 ini kan masuk ke BS2 BS1. Seperti ini ya. Seret. Jadi saluran di bawahnya ngambil dari sini. Kapasitasnya sama dengan rumus tadi, di copy saja. Ya. Gimana, bisa dipahami? Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum diskusi ya. Baik, sekarang kita lanjut ke BM1 BS1. Kondisinya kan sama dengan ini. Saya copy aja ya rumusnya. Boleh kan? Nah, yang agak beda adalah BS1 ke bendung. Ini ada saluran apa aja di bawahnya? Ada petak, kehilangan petak ini, dan saluran primer itu sendiri. Jadi saya copy dari BS2 BS1 ya, sama ya. NFR-nya juga boleh di copy. Nah, saluran di bawahnya ini yang kita harus lihat satu-satu. Apa yang ada di bawah BS1 intake? Ada saluran BM1 BS1, BM1 BS1, dan apa? Ini kan di bawahnya juga BS2 BS1. Jangan menyebutkan saluran itu yang tinggi dulu baru yang rendah ya. Jadi harus yang rendah dulu baru yang tinggi. Sudah, BM1 BS1 dan BS2 BS1. Oke, saluran di bawahnya itu adalah debit dari BM1 BS1 dan BS2 BS1 seperti ini. Jadi langsung kita jumlahkan BS2 BS1 ditambah 1 BS1. Gini ya. Terus di kapasitasnya tinggal di copy aja rumusnya. Gitu. Sampai di sini penjelasan tentang kapasitas saluran, semoga bisa dipahami.